Pernah nggak kamu sadar kalau sekarang kita membaca lebih sering di layar daripada di halaman kertas? E-book, Wattpad, fanfiction, bahkan puisi di Instagram, semuanya adalah bentuk baru dari yang disebut sebagai digital literature atau sastra digital. Hai teman-teman pembelajar, secara sederhana, digital literature adalah karya sastra yang lahir, hidup, dan dibaca dalam bentuk digital. Menurut Hales, 2008, dalam bukunya yang berjudul Electronic Literature, New Horizons for the Literary, karya digital bukan cuma teks biasa yang dipindahkan ke layar, tapi karya yang memang dirancang untuk berinteraksi dengan teknologi. Melibatkan suara, gambar, hyperlink, bahkan pembaca sebagai bagian dari cerita. Kalau dulu kita mengenal novel cetak seperti misalnya Pride and Prejudice, Laskar Pelangi, sekarang kita punya platform seperti Wattpad, Archive of Our Own, AO3, dan maybe Tapas. Di sana siapapun bisa menulis dan menerbitkan cerita tanpa harus lewat penerbit besar. Inilah yang disebut sebagai demokratisasi sastra. Sastra yang semakin dekat dengan masyarakat. Kamu mungkin juga pernah main game seperti Choices atau Episode, cerita interaktif di mana pembaca menentukan jalannya, plot, atau alur cerita. Nah, itu juga bagian dari digital literature. Bentuk ini disebut sebagai interactive narrative, cerita yang nggak linear, di mana pembaca ikut menjadi co-author atau penulis bersama. Di media sosial, terutama Instagram dan TikTok, kita juga melihat bentuk lain dari sastra digital. Puisi pendek, kutipan, bahkan video reading. Ini disebut sebagai micro literature. Di sini, visual dan teks berpadu menciptakan pengalaman baru dalam menikmati bahasa dan sastra. Menurut Redberg, tahun 2019, sastra digital membuka ruang baru bagi ekspresi emosional dan eksperimental yang sulit dicapai lewat media cetak. Jadi, teman-teman, digital literature bukan cuma baca di layar, tapi tentang how we experience stories today. It's about connection, creativity, dan collaboration. Siapapun bisa jadi storyteller loh di dunia digital. Itulah sebabnya pendidikan sastra secara umum mulai merambah ke dunia digital. Sebagai pembaca di era digital, kita beruntung bisa melihat transformasi sastra di depan mata kita sendiri. Whether you read from a paperback or a glowing screen, yang penting bukan medianya, tapi makna yang kamu temukan di dalamnya. Saya Irfan Rifai, sampai jumpa di episode Wordburst berikutnya, where words meet the digital world.